Ini rambutnya kenapa ini? Ya ampun, bondingan Radadi. Aduh. Wil gini Wil. Wah, malu. Weh, malu. Wes. Tak ada Mbak Uti. Dadah. Jalan kau saya, jalan kau. Selamat siang. Kita mau sidak dulu. Wow. Kurang ganggu niki kan Bun. Nih, kalau mereka ini sedang mempersiapkan jeepnya buat besok menghadapi hari Sabtu yang banyak tamu. Dan iso nge-jeep, iso dandani dewe. Ini juga ini Mas pengen dengan jeepnya Losdol. Ini lagi persiapan buat besok bawa tamu. Yo kan tiap bawa tamu kan mobil harus dicek kok semua biar safety kayak rem. Dan ini bahan-bahan material yang digunakan untuk mereka buat jeep sendiri. Jadi memang benar-benar semuanya dari rongsokan, barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang bisa dipakai, dirakit untuk menjadi mobil off-road buat narik bawa tamu. Bukan membunuh pasar, membunuh kreativitas orang untuk berpikir. Nek regulasi itu mata ini utek uang. Padahal lebih kuat ya sebenarnya. Walah ya aduh. Wis saiki win loro kon narik kayu sak gedene aku ngono kae digantung. Oh. Lah tak ku watu ning glempinge lho Mas digantung ning wit. Yo remi ya ora apa kok. Nek win wis langsung ambrol. Mbak arek katut. Mbak arek win 817. Kayak nganu ya, geret truk ya Mas. Nggih. Ini patut lho Mas. Ini kontal. Regulasi dasar itu pasti dari IOF. Nanti penyelenggara dia bisa bikin peraturan tambahan. Oh iya. Misalnya tambahannya kalau di event ini khusus winch elektrik. Kenapa kok bikin sendiri nggak beli jadi? Mahal. Bergantung dari event Mas. Jadi ada event yang ngebolehin pakai PTO, ada yang enggak, khusus elektrik aja gitu. Kalau itu bergantung nanti yang penyelenggaranya yang bikin event. Kenapa kok regulasi malah bikin kayak gitu? Ya, nggak tahu, kepentingan tuh Mas. Win pabrikan. Padahal wong bakul kabeh pegedene. Bakul win. Shooting ya asem. Kenapa tuh kok dibedakan antara winch elektrik sama PTO? Karena jadi PTO ini dia tuh bisa dibikin pakai gardan Mas, pakai gardan mobil gitu. Nah itu puterannya jadi jauh lebih kencang, cuma emang rada bahaya itu yang model seperti itu. Oh, bahayanya? Karena dia jadi overpower, terus habis itu rem PTO kayak gitu dia tuh nggak dilengkapin sama rem otomatis. Oh bisa bikin otomatis? Ya itu otomatis. Itu kita kopling tet, kita ngerokok dulu mobil tetap nggak gelondor. Oh. Normalnya rem otomatis tuh yang bikin istilahnya kalau si winch-nya itu ngegloyor dia langsung nahan gitu, nggak lepas ada-adanya. Ini nanti akan ketahan. Kalau putaran dari sini dia bisa gerak ke sana. Kalau dari mesin ini kan dari mesin. Oh. Dia kalau dari sini itu bisa gerak. Tapi kalau putaran dari gulungan seling dia nggak bisa akan ngerem ketahan ini. Kalau ke sini dia bisa tak. Jadi kalau begitu sana seling tak, udah ini nggak bakal bisa gerak. Contohnya dia kan bakal narik terus tuh Mas, karena kekuatannya istilahnya nggak ada habisnya asal mesin masih bisa ngegulung gitu. Jadi kadang-kadang cuma posisinya udah yang ketahan ini akhirnya terus jadi ada yang putus gitu, ada yang jebol. Oh nggak kerem. Atau istilahnya sampai sasisnya ke tarik lah, dropnya mental gitu.
Oh. Kenapa nggak tak pakai ini? Karena di sana udah ada. Oh, udah ada kok nggak dipakai kenapa gitu kan? Kurang duit kan gitu. Karena jaga ini manfaatnya kalian. Oh iya. Makanya apa namanya itu sebagian penyelenggara ada yang istilahnya udah nggak mau pusing kita, yang mau ikutan di event kita pakai elektrik aja. Dulu. Nanti ke depan kalau ini nggak mandek tak sendiri cakram ininya. Oh, jadi ada tes uji coba dulu gitu ya? Iya. Mas Erik nanti yang buat uji coba. Sekarang ini Mas yang bikin PPO yang emang benar-benar bisa bagus dan aman tuh masih hitungan jari lah gitu, nggak semua bengkel bisa gitu secara materialnya, konstruksinya semuanya gitu. Beda sama kalau kita main elektrik. Kalau main elektrik tuh udah ada standarisasi ya, maksudnya oh ini dari Warren. Yo, oke masuk rumah, bagus. Ini akro ya? Well, iyalah. Cilis masuk ke meja mana? Weh, flip. Yo. Good, bagus sekali, perfect. Apa? Yeay. Kapan, Brona? Tim Jeep Linggo ini jarang lolos skruut acara off-road karena kondisi mobil yang kurang standar. Nggak safety lah, ban gundul lah, ya gitulah. Karena sering ngeyel dan memaksa ikut, mereka harus membuat pernyataan pertanggungjawaban jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka juga harus start di urutan paling terakhir agar tidak mengganggu jalannya mobil-mobil lain jika terjadi kerusakan di dalam trek acara. Ini hanyalah regulasi saja. Di luar itu mereka adalah teman semua. Jadi bully-bulian itu sudah biasa. Ini dulu kan Mas Melki kan jeepnya kan ini beberapa ada yang nggak spek, tapi ngeyel pengen ikut. Mas Imam, Mas Iwong itu bawa anaknya yang kecil-kecil. Padahal nggak boleh itu. Padahal nggak boleh, tapi Ngeyel. harus ikut ngeyel, dapat peserta. Tapi finish, finish semua. Finish semua. Finish semua. Kok bisa dikasih penghargaan peduli juga?